Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ardiansa dari Prodi Ilmu Politik kelas C semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan polling dan opini publik, sekaligus sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah polling dan opini publik. Ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, terkait dengan apa yang Anda pahami tentang opini publik. Yang kedua, bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa perlu dilakukan opini publik. Yang ketiga, bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling. Yang keempat, konsep apa saja yang Anda dapat jelaskan di dalam polling. Yang kelima, silahkan Anda simulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik, dan silahkan Anda mengangkat sebuah opini publik yang akan Anda ukur melalui polling. Anda dipersilakan menentukan terlebih dahulu untuk variabel, indikator, dan model yang akan digunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait apa yang Anda pahami tentang opini publik. Opini publik sendiri terbagi oleh dua kata, opini dan publik, yang berasal dari bahasa Inggris. Opini yang berarti pendapat dan publik yang berarti umum, atau biasa disingkat dengan pendapat umum. Sedangkan secara definisi bisa dikatakan bahwa opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan poin yang kedua, bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa perlu dilakukan opini publik. Jadi di sini saya jelaskan bahwa opini publik itu sendiri merupakan sebuah tindakan maupun preparasi dalam menghadapi adanya fenomena tertentu yang beredar dalam masyarakat. Jadi dengan asumsi bahwa masyarakat lainnya juga berorientasi pada fenomena tersebut. Terbentuknya opini publik diawali dengan adanya pemusatan fenomena yang dilakukan oleh media. Pemusatan dan pengulangan yang dilakukan oleh media tersebut berkenaan dengan teori dasar dari pembentukan opini publik yang muncul akibat perkembangan dari beberapa teori dan fenomena komunikasi baru, yaitu agenda, setting, framing, dan framing. Lanjut untuk poin yang ketiga, bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling? Jadi di sini menurut saya posisi peran polling dalam opini publik terbagi dalam beberapa hal. Pertama, yaitu pembentukan kepercayaan. Angka-angka statistik yang dihasilkan polling juga akan berperan dalam mempengaruhi kepercayaan khalayak terhadap isu yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, pembentukan sikap. Sikap masyarakat dalam merespons suatu isu merupakan tindakan yang konkret. Sikap pada khalayak tidak muncul secara spontan. Sikap pada khalayak akan timbul dari apa yang dipersepsikan dan dipercaya oleh khalayak umum. Selanjutnya yaitu pembentukan pendapat. Jadi polling ini mengukur apa yang difikirkan oleh masyarakat mengenai suatu isu atau masalah setelah data atau fakta tersebut sudah diketahui. Maka hasil polling tersebut akan mempengaruhi pendapat khalayak dalam memandang isu tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup masalah polling adalah sebuah masalah atau persoalan yang telah menjadi opini publik. Artinya ketika sebuah masalah telah menjadi konsumsi masyarakat umum, baik yang masih bersifat tersembunyi maupun telah terekspresikan secara verbal, dapat disebut sebagai masalah publik. Dengan demikian dapat dipakai sebagai objek polling baik menyangkut isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut poin keempat, yaitu konsep apa saja yang Anda dapat jelaskan dalam polling. Ada beberapa konsep utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu terkait dengan desain dari polling. Tidak lepas dari tujuan polling itu sendiri, tujuan polling adalah untuk mengukur preferensi atau intensitas sikap masyarakat dan tidak berpretensi untuk mengetahui lebih dalam penjelasan atas pilihan-pilihan itu, sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penilaian survei. Yang kedua yaitu operasionalisasi penelitian polling. Pembuatan pertanyaan dalam penilaian polling dilakukan dengan merujuk pada jenis atau tujuan penilaian polling. Jadi secara umum tujuan polling itu ada dua, permohonan persatuan publik dan intensitas sikap publik. Permohonan persetujuan publik berarti polling bertujuan untuk meminta legitimasi atau persetujuan publik terhadap satu isu atau persoalan atau fakta tertentu yang terjadi di masyarakat. Sedangkan intensitas sikap publik berarti tujuan polling meminta pilihan jawaban publik terhadap isu atau persoalan tertentu yang secara aktual terjadi di masyarakat.
Lalu yang ketiga yaitu konsep utama pengolahan data hasil polling. Terdapat 3 proses untuk mengolah hasil penilaian polling. Pertama, data diolah dan ditabulasi secara sederhana dalam tabel frekuensi atau persentase. Ini berlaku untuk objek penelitian polling satu variabel. Yang kedua, data diolah menurut kategori atau pengelompokan tertentu menjadi tabel tabulasi. Silang ketiga yang lebih kompleks, yaitu selain membuat tabel tabulasi, silang juga mengukur asosiasi atau tingkat kadar hubungan antara variabel yang akan diteliti. Lalu poin yang terakhir yang akan saya jelaskan terkait dengan silahkan Anda simulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik, dan silahkan Anda mengangkat sebuah opini publik yang akan Anda ukur melalui polling. Anda dipersilahkan menentukan terlebih dahulu variabel, indikator, dan model yang akan digunakan. Jadi di sini sebagai contoh saya menggunakan penelitian terkait pengaruh hasil polling terhadap pembentukan opini pemula. Di sini bisa disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel dalam penilaian ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mengarahkan dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dikemukakan batasan operasional dari masing-masing variabel penelitian. Dalam penilaian ini, terdapat 2 variabel yang akan digunakan. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang sebab perubahannya timbul variabel dependen. Dalam hal ini yang dijadikan independennya adalah hasil polling atau variabel X. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependennya adalah opini pemula atau variabel Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.